Berikutnya soal yang akan kita bahas adalah salah satu ciri sistem ekonomi komando. Masih ingat gak sistem ekonomi itu ada berapa? Sistem ekonomi itu ada tradisional ya. Kemudian yang kedua ada sistem ekonomi pasar. Yang ketiga ada sistem ekonomi komando. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang tradisional ini nanti kata kuncinya apa? Belum ada pembagian kerja, jadi segala sesuatu dilakukan dengan kebiasaan. Ya, artinya kebiasaan apa? Berarti di sini tidak ada persaingan. Di sini banyak yang namanya gotong royong. Jadi gotong royong ini ada di sistem ekonomi tradisional. Beda dengan pasar. Sistem ekonomi pasar ini adalah sistem ekonomi yang persaingannya besar kalau di pasar. Kata lainnya dulu kita jelaskan. Pasar itu nanti ketika tidak keluar tulisan pasar, maka keluarnya biasanya liberal. Satu lagi, kalau nggak liberal keluarnya adalah kapitalis. Nah, biasanya kalau di UTBK itu nulisnya nggak pasar lagi tapi kapitalis. Capital ya artinya modal. Jadi yang ditekankan kalau di sistem ekonomi pasar itu adalah yang namanya bebas. Kata kuncinya ini ya, segala sesuatu ini ada bebas. Jadi sistem ekonomi pasar itu kita lihat bahwa segala sesuatunya adalah dikuasai oleh pasar. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak, jadi intinya saja ketika pasar itu segala sesuatu bebas dikuasai oleh masyarakat sendiri. Kemudian ketika bebas itu apa positifnya? Maka di sini akan ada kreativitas. Kreativitasnya bagaimana? Jelas akan berkembang. Kreativitasnya akan berkembang karena semuanya dituntut untuk bersaing. Kemudian kelemahannya apa? Yang kaya jadi kaya, yang miskin jadi miskin. Maka akan ada yang namanya kesenjangan sosial. Biasanya kalau di soal itu ditulis terjadi pemisah antara si kaya dengan si miskin karena kesenjangan sosial ini tadi. Kemudian kalau komando itu kata lainnya apa? Komando itu adalah sosialis, atau kata lainnya lagi pemerintah ya, atau ini lebih ditekankan bahwa cirinya adalah terpusat. Segala sesuatu terpusat pada pemerintah. Terus kira-kira positifnya apa kalau terpusat sama pemerintah? Karena diatur maka akan jarang terjadi krisis. Segala sesuatu diatur pemerintah. Tetapi negatifnya apa? Negatifnya adalah kreativitasnya tidak berkembang, atau bisa dikatakan kurang berkembang atau tidak berkembang. Ini kalau yang komando. Kemudian campuran ini adalah campuran dari pasar dan komando, mana yang lebih kuat tergantung negara yang menganutnya. Sekarang kita kembali ke soal, kita lihat soalnya. Yang nomor 4, ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Alat produksi dimiliki oleh pemerintah. Betul ya, kalau dimiliki oleh pemerintah itu betul kalau ditanya salah satu ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Kemudian yang B, terdapat persaingan antar pengusaha, maka ini ada di sistem ekonomi pasar. Kemudian C, terdapat kebebasan. Tadi ada kata bebas, ada di mana? Pasar ya, berarti yang C pasar. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh kekuatan pasar. Ya ini pasti pasar lagi jawabannya. Atau bebas. Yang E, pemerintah membimbing dan mengawasi jalannya perekonomian. Membimbing dan mengawasi, hanya membimbing dan mengawasi ya, tapi tidak mengatur secara penuh, maka ini juga pasar. Ketika sistem ekonomi komando berarti sepenuhnya adalah haknya pemerintah. Berarti jawabannya yang A. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.